Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menginstal Python di sistem operasi Windows, ya. Oke, kita langsung mulai saja, ya. Kita cari dulu installernya. Anda masuk ke search engine, Anda tinggal tulis download Python. Nah, di sini Anda bakal menemukan ya link download Python, dan kalau Anda buka maka Anda bisa lihat di sini ya ketika pembuatan video ini bahwa download Python versi Python yang ada adalah 397. Oke, kita klik ya downloadnya, kita save. Oke, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Oke, download sudah selesai. Kita buka, kita eksekusi installernya. Nah, di sini Anda ada pilihan apakah Anda mau install langsung sekarang ya, ataukah Anda mau mengcustom. Nah, saya akan lakukan versi sederhana dulu ya. Tapi jangan lupa Anda untuk mempermudah ketika Anda nanti mengeksekusi Python, Anda checklist nih di sini, add Python to path, ya, jangan lupa. Ini untuk mempermudah Anda ketika Anda mau mengeksekusi file Python supaya tidak harus nyari folder Python-nya. Oke, Anda mau ke custom boleh, tapi kita akan coba ya di install now saja. Ya, oke, ini proses instalasi berjalan. Kita tunggu sampai ini selesai. Tidak terlalu lama ya, karena ini installernya juga cuma kecil kok. Oke, setup sudah sukses. Ya, kita langsung lanjutkan saja. Ya, instalasi sudah selesai. Kita langsung tes apakah di komputer kita sekarang sudah support untuk eksekusi Python. Ya, ini Anda close, dan sebagai bukti ya bahwa kita sudah punya Python. Oke, di sini ada ya Python. Nah, bagaimana cara kita mengetesnya? Ya, ada berbagai cara ya Anda untuk ngetesnya. Yang pertama adalah yang paling sederhana adalah Anda menggunakan command prompt. Jadi Anda masuk, cari command prompt, tulis aja lah di sini. Command prompt. Nah, ini ya, coba saya perbesar dulu fontnya supaya lebih enak. Nah, untuk ngetes apakah komputer kita sudah support Python, Anda tinggal tulis Python dengan parameternya version. Nah, di sini udah ada jawaban bahwa kita punya Python 397. Nah, ini untuk menyatakan bahwa Pythonnya udah jalan. Nah, ada juga Python Launcher ya, yang bisa Anda eksekusi dengan py ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke Python. Nah, di sini ini adalah prompt di mana Anda tuliskan perintah Python yang ingin dieksekusi. Nah, saya coba keluar dulu. Ya. Nah, Anda boleh gunakan Python, Anda boleh gunakan Py, ya. Ini kalau saya gunakan Python juga akan menghasilkan hal yang sama. Nah, sebagai pengantar ya, Python itu adalah interpreter atau istilahnya penterjemah. Jadi dia akan menerjemahkan perintah-perintah untuk dieksekusi oleh komputer. Nah, sebagai contoh di sini saya ingin membuat
sebuah perintah, saya menanya ke Python 5 plus 7, maka dia akan menjawab 12. Nah, program itu sebenarnya adalah urutan dari perintah-perintah. Nah, contoh, saya ingin menulis ke layar. Ya, saya tulis print hello. Nah, maka dia akan menuliskan hello. Nah, begitu juga kalau saya misalkan punya data. Saya punya data A misalkan 7, B misalkan 9, kemudian saya buat C adalah A plus B, kemudian saya print C-nya. Nah, maka akan menampilkan bahwa C-nya itu adalah 16. Nah, ini contoh sederhana aja yang membuktikan bahwa Python sudah jalan. Ya, nah ini cara yang pertama. Nah, untuk keluar dari command line Python, Anda bisa gunakan exit, diikuti buka kurung dan tutup kurung. Cara lain untuk Anda menggunakan mengetes apakah jalan tidaknya Python Anda, ya Anda bisa gunakan semacam command line tapi versi Windows, namanya idle. Nah, ini idle, Anda tinggal klik ya di Python idle. Ini sebenarnya konsepnya sama dengan tadi. Ya. Misalkan saya 5 plus 7. Dia akan jawab 12. Print hello. Dia akan menuliskan hello. Begitu juga kalau saya punya variabel, misalkan ya punya data A sama dengan 7, B sama dengan 9, C sama dengan 7 kali 9. Pangkat nih ya. Jadi kalau saya gunakan print C, nah akan menghasilkan ya berapa tuh, 40.353.607. Itu adalah 7 pangkat 9. Nah ya, ini juga sudah udah mencontohkan bahwa Python sudah jalan di komputer Anda. Nah, tapi apakah kita mengeksekusi perintah Python itu dengan menulis satu baris? Nah, itu hanya sekedar testing ya. Nantinya Anda akan membuat file belakangnya .py ya. Nah, kalau Anda menggunakan idle, Anda bisa lakukan dengan new file. Nah, di sini Anda tinggal tulis. Jadi ini editor biasa, enak, bisa copy paste. Tapi ini adalah editor yang paling basic. Ya, tidak terlalu banyak fitur. Nah, nanti kita akan gunakan editor yang lain. Ini sekedar contoh saja ya, mendemokan mengenai Python ya. Saya akan print di sini aplikasi perhitungan pangkat. Kemudian saya punya di sini variabel A ya, didapat dari mana? Didapat dari integer, didapat dari input A. Kemudian saya punya B, integerkan dari input B. Nah, kemudian C, saya akan gunakan rumus A dipangkat dengan B. Kemudian saya ingin tampilkan C. Nah, ini contoh saja ya. Ini contoh bahwa ini adalah contoh file Python yang akan kita eksekusi. Oke, sebelum dieksekusi kita save dulu file ya. Saya simpan di mana aja terserah ya. Saya contoh simpan sini aja lah. Ini cuma tes doang ya. Tes. Nah, otomatis nanti diberi nama belakangnya .py ya. Ini bisa dilihat tes.py. Nah, bagaimana mengetesnya? Nah, kita akan gunakan
run modul, atau Anda bisa gunakan F5. Nah, di sini muncul ya ini hasil run dari aplikasi Anda, aplikasi kita. Misalkan saya akan gunakan 4, B-nya 3, ya 4 pangkat 3, maka akan muncul 64, ya. Berarti 4 dikali 4, 16, dikali 4, 64. Oke, demikian contoh instalasi interpreter Python, ya, bagaimana testingnya, ya. Nah, nanti akan menyusul mengenai bagaimana membuat program di Python. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.